Shalom teman-teman, selamat pagi. Mari kita saat hening sejenak sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan votum dan salam. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Amin. Pujian pembukaan, marilah kita pujikan Allah itu baik. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami Tuhan, dan kiranya apa yang nanti disampaikan oleh pembawa firman juga dapat berguna untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersautan. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Seringkali, hari demi hari kami lewati dengan keegoisan kami, sehingga kami lupa mendekatkan diri dan bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkanlah kami sehingga beroleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, baik dalam sekolah, pekerjaan, persahabatan, maupun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Untuk berita anugerah terambil dari Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan untuk petunjuk hidup baru, terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah kita memberikan persembahan. Nat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pujian persembahan, kubawa korban syukur. Tersungkur dan sembah
Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat memberikan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya berkat-Mu ini dapat digunakan dengan baik dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita pujikan Ku Cari Wajah-Mu. Pelayanan firman akan dibawakan oleh Ibu Rukminto. Kepada Ibu Rukminto kami persilakan. Selamat pagi para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sampai detik ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan dan juga keselamatan dari Engkau. Bapa, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu, pemuda GKJ Magelang, akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan, karena kesempatan kali ini para pemuda ada yang baru saja masuk di grup pemuda, sehingga baru pertama kali ini mungkin baru ikut di kegiatan kebaktian pemuda. Baiklah, Ibu ucapkan selamat untuk bergabung dengan para pemuda, kakak-kakak yang lain ya. Semoga kalian ikut bergabung menambah semaraknya kegiatan pemuda di GKJ Magelang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Di sini ada tema, yaitu bila hati terasa berat. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 42. Mari kita bisa membaca secara
bersama-sama anak-anak bisa membuka Alkitab anak-anak semuanya. Rukmito akan membacakan. Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulang lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah keadaan dunia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, ya, beberapa minggu ini kita merasakan yang namanya PPKM, ya. Sungguh ini membuat kita semua merasa tertekan, merasa gelisah, ya, karena banyak kegiatan-kegiatan yang dihentikan, karena itu semua adalah demi untuk mengekat, membatasi tentang menyebarnya COVID-19 ini. Anak-anak, kita saat ini melaksanakan ibadah secara online dan kita mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing. Tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya, sampai kapan ibadah minggu seperti ini kita lakukan di rumah, ya? Kapankah kita kembali seperti semula, beribadah, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita seiman di gereja? Jika kita merenungkan keadaan ini dengan iman, maka banyak hal yang hendak diajarkan situasi ini kepada kita. Tentang pentingnya kebersihan, pentingnya kesehatan, kebersamaan dalam keluarga, menggugah kita untuk semakin mau berbagi, dan lain sebagainya. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, namun satu hal yang juga kita diajarkan kepada kita sesuai dengan nas firman Tuhan bagi kita saat ini adalah tentang kerinduan kita kepada Allah. Apa yang dialami oleh pemazmur dalam nas ini kurang lebihnya memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang sedang kita rasakan di keadaan dunia sekarang ini. Pemazmur berkata, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itu pertanyaan dari Mazmur. Nah, karena situasi yang sulit yang membuat pemazmur harus jauh dari bait Allah, sehingga dia harus melewatkan hari raya besar yang seharusnya dirayakan dengan meriah bersama-sama dengan jemaat yang besar di bait Allah. Nah, karena hal itu tidak bisa terjadi, pemazmur kehausan untuk dapat bersorak-sorai dengan nyanyian syukur di rumah Allah. Dalam situasi seperti ini, ejekan dan olokan dari orang-orang kafir pun menerpa mereka. Di mana Allahmu? Ya. Orang kafir memiliki pandangan bahwa mereka bersama dengan Allah mereka, ya, sebab mereka tetap berada dekat dengan berhala mereka. Namun, umat Israel harus jauh, tidak bisa tinggal dekat dengan bait Allah sebagai tanda kehadiran Allah. Mereka terbuang jauh dari bait Allah. Nah, situasi ini telah mengajar mereka untuk semakin mengenal Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, walaupun situasi yang sulit itu membuat pemazmur mengalami kesedihan yang mendalam, namun situasi itu telah mengajarkan untuk semakin mengenal Tuhan, ya, jauh lebih dalam lagi. Situasi keadaan yang sulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini tentu bisa membuat kita terpukul, ya, menyakitkan dan memilukan. Namun jika kita menerima setiap keadaan dengan iman, ya, maka situasi yang sulit akan mengajar kita untuk semakin mengenal Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih dalam lagi. Nah, melalui nas ini kita akan melihat pengajaran seperti apa yang dapat kita terima melalui situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Yang pertama, kita memiliki Allah yang hidup. Ya. Orang kafir bisa kehilangan Allahnya ketika berhalanya dihancurkan, atau mungkin menggantikan berhala lain yang menjadi Allahnya yang baru. Ya. Namun kita memiliki Allah yang hidup, ya. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh situasi, tempat, jarak, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari Allah kita yang hidup. Hal ini juga dapat kita syukuri dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Jika kondisi saat ini mengharuskan kita beribadah di rumah, tentu bukan artinya kita terpisah dari Tuhan, karena kita bisa beribadah di gereja. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi maupun tempat. Dimanapun kita berada, tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita memiliki Allah yang hidup. Ya. Sekalipun kita berada pada situasi yang sulit, air mata menjadi makanan kita siang dan malam karena pahitnya penderitaan. Tetapi lihatlah, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang melihat penderitaan kita, Allah yang mendengar doa kita. Ya. Kita mau belajar dari Mazmur Daud. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bagi orang yang mau membuka diri, itu yang kedua, kerinduan bersekutu dengan Tuhan.
Bagi orang yang mau membuka diri dituntun oleh Roh Kudus. Nah, situasi yang sulit akan selalu mengajarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita selalu terbiasa akan berkat Tuhan yang selalu mengalir dan melimpah dalam hidup kita. Sehingga kita sudah mulai melupakan bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Kita mulai membanggakan diri, merasa itu semua adalah karena kemampuan dan kerja keras kita. Ya, mungkin selama ini kita datang ke gereja sudah menjadi suatu hal yang rutinitas, ya, formalitas, kebiasaan yang tidak memiliki dampak bagi pertumbuhan iman kita. Nah, bagaimana jika saluran berkat itu sedikit dikecilkan oleh Tuhan? Bagaimana jika untuk sementara waktu kita tidak bisa datang kebaktian di gereja? Apa reaksi kita? Ya, ketika pemazmur berada pada situasi yang sulit sehingga tidak bisa datang ke rumah Allah, dia disadarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan di baitnya yang kudus. Saya melihat sisi positif apa yang terjadi dan yang kita alami ke dalam dunia saat ini. Ketika mewabahnya virus COVID-19 yang mengharuskan kita beribadah di rumah, pertanyaannya, apakah dalam diri kita sudah lahir kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara kita seiman di gereja? Jika selama ini kita kurang mempedulikan dan tidak sungguh-sungguh untuk mau datang beribadah ke gereja, apakah kita telah memiliki kesadaran mau bersungguh-sungguh untuk mau datang beribadah ke gereja? Nah, apakah kita membuka diri mau diajar oleh Roh Kudus, memahami situasi, pergumulan, penderitaan yang kita alami saat ini? Nah, berhentilah sejenak. Jangan paksakan berjalan. Lihatlah kemana arah langkahmu. Ya. Jika engkau minum dan tetap saja kehausan, lihatlah dulu apa yang engkau minum. Apakah yang kita minum itu memang berasal dari sumber air kehidupan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Yang ketiga, orang yang beriman bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Pemazmur di tengah kesulitannya yang begitu dalam, mulanya begitu tertekan anak-anak dan gelisah. Sebagaimana yang kita rasakan ketika menghadapi persoalan hidup. Bisa muncul ketakutan, bisa muncul kekhawatiran, harap-harap cemas, gelisah, ya. Namun pemazmur dapat mengatasi kegelisahan dalam dirinya ketika pemazmur membuka diri untuk berharap pertolongan Tuhan. Ya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ya, demikianlah hidup kita yang akan selalu membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Jiwa kita haus hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Damai sejahtera adalah kasih karunia dari Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, "Barang siapa haus, baiklah, ia datang kepadaku dan minum." Ada di Yohanes 7 ayat 37. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, pergumulan dan penderitaan itu bisa datang silih berganti dalam kehidupan ini. Namun, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan mengimani bahwa Tuhan sedang bekerja,
mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Di situasi yang sulit yang kita hadapi, mari kita berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar. mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh pembawa firman dapat menjadi bekal untuk kehidupan kami, dan kiranya kami selalu mengerti apa yang Engkau kehendaki dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.